Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan. Selamat siang, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dek Syarif Hidayat. Saya bekerja di kebun PT Indo Rempah Lestari sebagai asisten manajer di divisi bunga matahari yang berlokasi di Kecamatan Tenjo. Di sini saya akan coba berbagi cara teknik budidaya bunga matahari, mulai dari seleksi benih sampai panen. Dari mulai seleksi benih, terlebih dahulu kita pilih benih yang bernas, yang bagus, yang kilat, yang lebih besar ukurannya. Kemudian kita rendam sekitar kurang lebih 2 jam. Kemudian kita masukkan ke kantong kain, kita diamkan selama 1 hari sampai timbul kecambah. Setelah timbul kecambah, kemudian kita tanam di media semai. Nah, media semai itu terdiri dari komposisi tanah dan kam. Kita semprot dulu pakai nutrisi pemena lahan, pupuk pemena lahan. Biasanya kami di sini pakai merek Dino. Kemudian si biji matahari kita tanam, kita semai di polybag dengan posisi biji yang lancip itu di bawah. Setelah itu dibiarkan kurang lebih antara 1 sampai 2 minggu sampai timbul kecambah, sampai timbul daun lembaga dan daun sejati, baru kita pindah ke lahan, area penanaman di lahan. Sebelum persiapan, sebelum penanaman lahan, setelah kita persiapkan, sama prosesnya kita semprot dulu dengan pupuk pembena lahan. Kita pakai Dino juga dengan dosis sederhananya kita pakai 1 gelas aqua dicampur dengan 1 tangki sprayer yang ukurannya 15 semprot. Kemudian sehari 1 sampai 2 hari kemudian kita tanam bibit. Setiap 15 hari sekali atau setengah bulan sekali kita semprot pakai pupuk Dino, dan kita pakai pupuk organik. Kita pakai biasanya kotoran kohe ayam dan kohe sapi. Selama pemeliharaan itu sampai fase vegetatif kurang lebih usia 30 hari udah mulai tumbuh calon bunga. Di fase generatif kira-kira sampai usia 90 hari atau 100 sampai 120 hari tanaman sudah mulai siap kita panen. Biasanya panen dilakukan pada tanaman yang memang sudah tua, dengan ditandai dengan warna kelopak bunga sudah mulai menguning, terus daun pun sudah banyak yang mati. Setelah itu kita panen dengan menggunakan golok dengan cara dipotong bunga, terus si batang bunga kita potong dengan salah satu permukaannya tajam, terus bunga kemudian disimpan di atasnya. Sehari setelah itu ada proses perontokan bulir, perontokan biji kurang lebih 1 hari, lalu biji dijemur kurang lebih 1 sampai 2 hari, dan kemudian biji di packing, selanjutnya dikirim ke pabrik. Nanti produknya ini ada 2, untuk minyak dan untuk kosmetik, di antaranya untuk perawatan kulit dan sebagainya, produk turunannya. Dengan pupuk Dino, diameter bunga itu lebih besar, kualitas biji lebih bernas, terus lebih merata. Diameternya lebih besar dan hasil lebih merata dibanding tidak menggunakan pupuk Dino. Nah, untuk pemakaian, kalau kita korelasikan, kita bandingkan dengan biaya, itu jauh lebih efektif dan lebih efisien. Artinya lebih efektifnya dengan hanya disemprotkan, dengan hanya memakai 2 orang tenaga kerja untuk pemupukan dengan disemprot, kurang lebih 1 HOK itu bisa menyemprot sekitar 14 gulun dari 1 sprayer itu. Nah, efisien penggunaannya hanya jauh lebih murah dibanding penggunaan pupuk organik yang lain, Mas. Seperti terlihat, ini semuanya pakai pupuk Dino. Baik sebagai pupuk dasar ataupun sebagai pupuk susulan, kami akan menggunakan pupuk Dino. Di samping ada pupuk kohe, lebih besar, diameter bunga lebih besar, biji lebih bernas, lebih berisi, bulir dalam kolong lebih berisi. Estimasi dari bobot per kelopak, saya target 20 gram bobot biji kering per kelopak. Ternyata pakai pupuk Dino, di data saya itu sekitar 32 gram per kelopak rata-rata. Yang biasanya kita panen tanpa menggunakan pupuk Dino itu rata-rata 20
gram per kelopak. Ada kenaikan kurang lebih 50%. Dengan menggunakan pupuk Dino di kebun kami ini, yang biasanya rata-rata tinggi tanaman untuk jenis minyak itu rata-rata 1 sampai 1,5 meter tingginya. Dengan menggunakan pupuk Dino bisa mencapai 2, bahkan sampai ada beberapa vegetasi yang tingginya sampai 2,5 meter. Yang tidak pakai biasanya rata-rata hanya 1 sampai 1,5 meter. Saran saya buat teman-teman yang bergerak di budidaya apapun, di pertanian khususnya, menggunakan konsep organik, saran saya lebih baik menggunakan pupuk Dino. Karena pengalaman saya di sini terbukti seperti saya terangkan sebelumnya, ya untuk hasil pupuk Dino lebih efektif dan lebih efisien dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk teman-teman jangan lupa ya, tolong subscribe pupuk Dino Saurus. Ya, salam tani. Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan.